هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم المذكور تم كل السور الحضر من حضرة الرسول الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم افتح حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab yang terakhir kemarin, mungkin video terakhir apa Mas catatannya? Lupa ya. Kita ulang dari pertama kali untuk mengulang saja secara cepat. Jadi ada beberapa tempat makhrajul huruf yang keluar, di antaranya adalah jauf. Jauf halaman yang pertama itu, halaman punten izin Mas Ken bukunya satu dong izin. Jadi ada jauf, rongga mulut ya. Rongga mulut ini terdiri daripada hurufnya waw yang sukun, ya yang sukun, kemudian alif yang sukun. Nah, ini di halaman yang ke-8. Nah, ini ketika kita baca Al-Qur'an, maka sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam membaca ataupun mengeluarkan huruf-huruf yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya ketika ada waw sukun sebelumnya dhammah, maka dibaca monyong, qulu, seperti itu ya. Kemudian ya sebelumnya kasrah agak nyengir, rahim gitu. Kemudian yang terakhir adalah alif, sebelumnya fathah maka dibuka mulutnya, iyyaka dan seterusnya seperti itu. Dalam Al-Quran banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Coba jamaah sekalian dibaca contohnya. Qulu 1, 2, 3. Rahimun. Iyyaka. Nah, ini adalah huruf jauf ya, rongga mulut ada 3. Waw, ya, alif. Ya, ini harus diperhatikan sebelumnya daripada huruf-huruf itu waw sebelumnya dhammah, ya sebelumnya kasrah, alif sebelumnya fathah, maka disebut huruf rongga mulut. Berikutnya adalah jauf, berikutnya adalah halaq, yaitu keluar huruf daripada tenggorokan. Ini kita ulang saja secara cepat. Yang pertama adalah keluar huruf daripada pangkal tenggorokan. Pangkal itu yang paling dasar ya. Seperti huruf ha, a, itu pangkal tenggorokan. Coba ha, a, ha, punten izin. Huruf a, ha, 1, 2, 3. A, ha, 1, 2, 3. Nah, ini pangkal ya. Kemudian yang kedua adalah wastul halqi, yaitu tengah tenggorokan. Ha, a, 1, 2, 3. Itu yang tengah. Yang terakhir adalah ujung dari tenggorokan. Kho, gha, kho, gha. Coba 1, 2, 3. Nah, ini semua secara global adalah huruf tenggorokan yang keluar daripada tenggorokan. Ujung, tengah, pangkal ya. Kemudian berikutnya adalah maudhi'ul lisan, halaman 9. Maudhi'ul lisan itu tempat keluar huruf daripada lidah. Nah, dari lidah juga banyak keluar huruf. Secara global yaitu ada 18 hurufnya. Terperinci ada 10 bagian.
masing-masing tempat keluar daripada lidah. Yang pertama adalah pangkal lidah dihempitkan ke langit-langit atas, keluar huruf qaf. Keluar huruf qaf, ya. Qa, qi, bu. Coba 1 2 3. Qa. Nah, itu huruf qaf, pangkal lisan atau pangkal lidah yang keluar huruf daripada di pangkal lidah, dihempitkan ke langit-langit atas. Kemudian berikutnya adalah yang kedua, lidah di depan makhraj qaf adalah huruf kaf. Qa, ka, qa, ka. Coba ka, ka, kakiku. Nah, jauh ya. Kalau qaf di pangkal, ka di depan qa, gitu. Kemudian berikutnya yang ketiga, tengah lidah dihempitkan ke langit-langit atas. Tengah lidah ada 3 huruf, jim, shin, ya. Coba jim, shin, ya. Lagi jim, shin. Nah, ini 3 huruf daripada tengah lidah. Dan yang keempat yaitu tepi lidah samping kanan atau kiri dihempitkan ke gusi kanan atau kiri, maka keluar huruf dhad. Coba dhad. Lagi dhad. Dhad. Bukan dot ya. Dot itu dot berubah. Dhad. Coba dhad. Dha. Dhi. Dhu. Nah, ini huruf dhad ya. Sangat berat di kalimat Fatihah, ada di walad waladdallin, itu ya, dilatih huruf dhad. Kemudian berikutnya adalah yang kelima, yaitu ujung lidah bagian atas dengan gusi 2 buah gigi seri yang atas, keluar huruf ra. Ra. Coba ra. Ra ada takrirnya, getar. Ra. Ra. Ini namanya huruf ra ya, yang keluar daripada lidah, ujung bagian atas dengan gusi 2 buah gigi seri yang atas. Berikutnya yang keenam, pinggir lidah bagian ujung menempel pada gusi atas, keluar huruf lam. Lam. Coba jawab sekalian, lam. Nah, ini huruf yang keluar dari bagian lidah di ujung menempel pada gusi atas ya. Nah, ini yang keenam. Berikutnya yang ketujuh adalah keluar huruf daripada pinggir lidah bagian ujung menempel pada gusi atas, yaitu 2 gigi seri bagian depan, huruf nun. Nun, min khauf. Contohnya coba baca. Yuk 1 2 3. Minhum. Nah, itu daripada huruf bagian pinggir lidah ujung ya, pinggir lidah ujung menempel pada gusi atas, gusi pada 2 gigi seri bagian depan. Yang 8 adalah ujung lidah dihempitkan ke gigi depan yang atas. Ta, dal, ta. 3 huruf ya. Ta, dal, ta. Coba jawab sekalian. Ta, dal, ta. Nah, ini 3 huruf ini menempel pada ujung lidah, dihempitkan ke gigi depan yang atas. Contohnya yatluna. Coba yat mutma'innatan. Ya, mutma'innah gitu kalau waqaf ya. Berikutnya yang ke-9, ujung lidah dihempitkan sedikit renggang ke gigi depan yang bawah. Ujung lidah dihempitkan sedikit renggang ke gigi yang bawah, 3 huruf. Za, sa, sa. Coba za, sa, sa. Za, sa, sa. Nah, huruf zai ini jangan sampai menyebutnya jai ya. Jangan sampai jal atau jazakumullah dan sebagainya. Jazakumullah ahsanal jaza begitu. Nah, ini zai ini jelas seperti huruf abjad z, desis z-nya itu jelas sekali. Zazizu seperti itu ya. Idza waqa'atil waqi'ah bukan pakai zai tapi pakai dzal. Bukan iza waqa'atil waqi'ah tetapi idza za, seperti itu ya. 3 huruf zai, zal, kemudian satu lagi jim,
Tiga huruf ini harus dibedakan. Coba jemaah sekalian, zal, jim, kemudian zai, za, zal, jim. Ya, jim itu ja, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah huruf yang keluar dari lidah, dihampitkan sedikit renggang ke gigi depan yang atas. Keluar huruf sa, za, zo, ya. Lagi jemaah sekalian, sa, za, zo. Nah, ini namanya ujung lidah ya, dihampitkan sedikit renggang ke gigi depan yang atas, keluar tiga huruf. Nah, yang contohnya adalah salasatun. Coba 1, 3. Bukan desisin ya, bukan salasatun, tapi ujung lidah dihampitkan sedikit renggang ke gigi depan yang atas. Salasatun. Coba lagi 1, 3. Ya, kemudian zazilu. 1, 2, 3. Yadlimun. Nah, ini terakhir huruf dha. Yadlimun. Tidak yazlimun, tidak yajlimun, tapi yadlimun. Coba. Ya, huruf dha itu adalah huruf yang keluar dari makhraj ujung lidah, dihampitkan sedikit renggang ke gigi depan yang atas. Ini makhrajnya. Dha mempunyai sifat diantaranya isti'la, maka dia diangkat pangkal lidahnya ketika menyebut huruf dha. Seperti itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari jauh kemudian lisan. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan sebelum kita lanjutkan ke khayshum atau syafatain dan seterusnya. Ada yang sekalian bertanya, silakan. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Ustaz Tarmizi Mukhtar di depan, duduknya jangan di belakang. Apa? Ada yang mau bertanya, silakan. Enggak ada, berarti paham semua insyaallah. Alhamdulillah. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita beralih daripada syafatain agar menjadi, ini kan sering kita bahas, ada beberapa bacaan yang muskil atau yang agak rumit yang kita baca di dalam Al-Qur'an. Di antaranya di dalam surah Hud ayat 41, yaitu bacaan imalah. Nah, imalah ini sering agak dianggap remeh. Biasanya mungkin remeh karena nggak bisa begitu. Imalah itu di dalam surah Hud, bapak-bapak, ayat 41, mungkin ada yang bawa handphone, silakan. Surah Hud ayat 41, diklik Google surah Hud ayat 41, nanti keluar. Kalau nggak bawa handphone, buka Al-Qur'annya. Nah, di sini adalah bacaan wa qala rkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Nah, yang sudah pernah dengar atau pernah belajar, nggak apa-apa mengulang biar tambah bisa dan ingat. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Itu ada kalimat majraha di situ. Majraha panjangnya berapa harkat? 2 harkat. Maka dibacanya bukan majra lagi, berubah menjadi imalah. Imalah itu artinya adalah memiringkan bacaan fathah menjadi e, ya, panjangnya e itu 2 harkat. Wa qala rkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Seperti itu ya, bukan majra lagi tapi majre. Menurut bacaan qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafs, Thariq Asy-Syatibiyah. Jadi bacaan qiraat Imam Asim itu standarisasi dari dunia Islam. Semuanya membaca Quran dengan qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafs.
Thariq Asy-Syatibiyah. Itu semuanya baca di dalam bacaan Quran. Seluruh negara Islam membacanya adalah dengan majre, bukan majro, begitu. Kalau kita baca dengan qiraat di luar Imam Asim, maka bacaannya banyak yang menjadi imalah. Contoh, bacaan-bacaan qiraat Saba' itu ada yang dibaca wadduha. Mungkin jamaah sering pernah dengar di YouTube ada baca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala dan sebagainya. Nah, itu ketika kita baca maka memiringkan bacaan Imam Warsh ya, bukan Imam Asim, maka dimiringkan fathahnya menjadi e. Ustaz, itu kalau jadi imam boleh enggak bacaannya qiraat sab'ah? Kalau jamaahnya paham semua boleh, atau lebih banyak yang paham qiraat sab'ahnya, maka jadi imam bacaan qiraat sab'ah boleh, silahkan. Tapi kalau enggak nanti yang banyak bertanya jamaah, ustadznya ditegur. Dia bawaan lagi, bawa getokan, lo ngeri juga. Udah siap-siap digetok kita ustaz. Kita imam baca sab'ah, subuh-subuh kita baca wadduha wal laili idza saja. Wah, ustaz kagak ngaji ini berarti enggak lulus pesantren kan. Kagak bisa baca aduha aja wadduha dibaca. Nah, itu padahal bacaan qiraatnya adalah betul qiraat Saba' gitu. Nah, makanya di sini di dalam Al-Qur'an 30 juz 114 surah, bacaan qiraat Imam Asim cuma satu yang imalah di surah Hud ayat 41 ya. Jadi ingat-ingat bacaan imalah di surah Hud ayat 41 ya. Coba baca bersama jamaah sekalian untuk imalahnya ya. Waqala rukabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. 1, 2, 3. Suaranya mana? Padahal keroyokan. Ayo buka kalau enggak ada di handphone, kalau bawa handphone, kalau enggak yang apal berarti. Yaudah dari bismillah aja dah. Bismillahi majraha wa mursaha. 1, 2, 3. Wa mur, rohnya tebal, wa mur gitu ya. Bismillahi majraha wa mursaha. 1, 2, 3. Nah, bisa kan itu? Nah, itu kalau buat naik kendaraan bacanya seperti itu. Kan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana, gitu kan? Kemudian ada terusannya bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nah, jadi jangan dibaca majra lagi. Kalau ketemu ayat ini Hud 41 jangan dibaca majra. Dibaca majre. Menurut Imam Asim qiraat Warsh, qiraat Hafs ya, qiraat Imam Asim riwayat Imam Hafs. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah qiraat yang agak muskil sedikit, adalah bacaan-bacaan saktah. Mungkin jamaah sekalian yang sudah paham, untuk mengulang saja, mengingat kembali. Bacaan saktah itu adalah berhenti sejenak, tahan 2 harkat, tahan napas di bacaan atau di surah Al-Kahfi, Yasin, Al-Qiyamah, Al-Mutaffifin. Ada 4 bacaan itu. Di bacaan Yasin di ayat pertama, di Al-Kahfi di ayat yang pertama adalah Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Iwajanya tahan iwaja, qayyima, seperti itu ya. Itu bacaan sakta. Jadi tahan napas 2 harkat, sejenak tahan napas 2 harkat, iwaja
qayyima, gitu ya. Jamaah sekalian coba dicontohkan. 1 2 3 dari sini saja. Iwaja qayyima. Jadi jangan napas ya. Jadi ketika iwaja tahan 2 harakat. Qayyima. Ustaz, kalau saya kagak kuat napas dari alhamdulillahilladzi anzala sampai sakta enggak kuat, gimana caranya? Boleh waqaf di rasul ayah, di kepala ayat. Iwaja 2 harakat saja. Mad iwad pengganti tanwin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Berhenti di situ. Karena napasnya enggak kuat. Tapi kalau kuat, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Seperti kalau kuat ya. Jadi tidak diwajibkan, tetapi afdalnya kalau baca sakta itu keutamaannya lebih ya daripada tidak mengamalkan saktah gitu. Contoh juga kalau kita dalam fikih belajar salat sunnah, kan itu ada ketika kita atau lelah, lemas, nauzubillah mungkin sakit, dan dalam keadaan lelah yang sangat aja boleh kalau kita salat sunnah itu dalam keadaan duduk. Nah, Ustaz, kalau sewaktu-waktu saya salat sunnah duduk boleh enggak? Boleh. Sewaktu-waktu niatnya untuk mengamalkan ilmu boleh gitu. Duduk aja, tapi jangan duduk mulu. Salat sunnah duduk mulu lagi gitu. Ya, dalam arti mengamalkan ilmu sewaktu-waktu itu boleh, karena double pahalanya mengamalkan ilmu juga begitu. Kemudian kalau wajib gimana? Salat wajib tidak duduk, karena termasuk rukun salat adalah berdiri tegak kalau mampu ya. Kalau masih sehat, walaupun tua sehat, berdiri wajib gitu. Begitu juga ketika kita mengamalkan bacaan Al-Qur'an. Kalau bacaan Quran kita iwaja qayyima, saktah kita amalkan, maka double pahalanya mengamalkan ilmu tersebut. Berikutnya adalah surah Yasin. Di dalam surah Yasin dikatakan, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza, seperti itu ya. Jamaah sekalian mungkin sering baca surah Yasin. Nah, ketika bacaan seperti itu maka dibaca saktah ya. Jadi jangan sampai enggak berhenti sejenak. Kalau enggak berhenti sejenak maka tidak mengamalkan daripada bacaan-bacaan yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Yasin dikatakan, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza gitu. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Dalam surah Yasin ayat 52 ya. Coba jamaah sekalian, 1 2 3. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, ini tahan 2 harakat sama dengan yang Al-Kahfi tadi ya. Jadi sakta di dalam surah Yasin ayat 52. Coba dicontoh dari hadza. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina, dari min marqadina gitu ya. Coba jamaah sekalian baca bersama-sama, min marqadina hadza gitu ya. Sekali lagi bareng-bareng dari min marqadina hadza. 1 2 3. Ya,
Ya, tahanannya agak lama sedikit. Lama dalam arti ketukannya 2 harkat. Kalau mau temponya cepat berarti agak cepat, temponya agak lambat maka lambat ketukannya. Mim marqadina. Hadza. Ya, seperti itu ya. Jamaah sekalian, berikutnya adalah saktah yang ketiga adalah di dalam surah Al-Mutaffifin ya. Di dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Al-Qiyamah dulu ya. Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man raq. Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man raq gitu. Coba 1 2 3. Wa qila man. Ya, 1 2 3. Wa qila man raq. 1 2 3. Jangan buru-buru. Wa qila man raq gitu. 1 2 3. Ah, gitu ya. Berikutnya yang terakhir adalah surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal. Nah, di sini ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Coba 1 2 3. Kalla bal. 1 2 3. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, itu ada 2 ya. Pertama imalah, yang kedua adalah bacaan saktah. Nanti ada bacaan namanya raum. Kemudian ada bacaan apalagi waqaf mu'anaqah sudah gampang, sudah bisa. Bacaan raum, kemudian bacaan apa namanya? Bacaan-bacaan yang muskil dalam Al-Qur'an itu beberapa banyak sekali yang harus kita. Kemudian ada bacaan bastoh, di atas ba ada sin dan so, dibacanya bastoh, di atas sin ada so. Itu ya, kecil di dalam Quran itu. Maka itu cara bacanya gimana? Itu ada yang mengatakan boleh sin bacanya, boleh juga so. Afdolnya sin, bastoh, seperti itu ya. Ada juga yang baca bastoh, silakan, karena makhrajnya sin dan so satu makhraj, satu badan ya. Jadi bastoh dengan bastoh, seperti itu, silakan kalau mau baca itu. Jamaah sekalian rahmat Allah, sebelum kita tutup ada yang mau bertanya silakan. Dari kajian kita pagi hari ini mengenai jauf, kemudian lisan, makhraj lisan, dan bacaan imalah serta bacaan saktah. Kalau yang bertanya silakan sebelum kita tutup. Ya, silakan, Pak. Quran waj'alhu lana imaman wa nuran ma Allahumma dzakkirna